Oke, coba Anda tatap cermin sebentar. Sains modern tuh bilang, kalau tubuh fisik yang Anda lihat sama semua bintang dan galaksi di atas sana, itu cuma 5% dari total realitas kosmik. Bener, cuma 5% doang. Sisa 95%-nya itu materi dan energi gelap yang ya sama sekali nggak kelihatan. Nah, di Deep Dive kita kali ini, kita bakal murni ngebedah sebuah sumber epik yang cukup radikal. Dan sebagai catatan di awal, kita di sini nggak memihak narasi sejarah atau politik manapun ya. Kita murni cuma bedah gagasannya. Betul, objektivitas itu penting. Sip. Jadi sumber ini ngeklaim kalau leluhur Nusantara tuh sebenarnya udah memetakan area gelap misterius tadi sejak ribuan tahun lalu. Yang bikin menarik, sumber ini tuh kayak menjembatani fisika kuantum sama spiritualitas pakai cara matematis. Sains kan bilang, materi 5% ini terikat ruang dan waktu ya kan? Nah, di teks ini, 5% itu disebut alam fana. Alam fana, oke. Berarti sesuatu yang bisa rusak dan hancur gitu ya? Tepat banget. Sementara yang 95% area gelap tadi, itu disebut sebagai energi kekal. Wah, berarti tubuh fisik kita ini ibaratnya cuma puncak gunung es dari yang 5% itu dong. Berarti teks ini mengisyaratkan kalau area gelap 95% itu sebenarnya bagian eksistensi kita yang nggak terbatas. Eksak. Dan ini digambarin langsung lewat persamaan loh. Jadi energi total manusia itu adalah energi fana ditambah energi kekal. Tunggu, energi fana itu fisik kita, terus energi kekal itu ruhaninya. Iya, persis. Pas orang ngelakuin praktek spiritual tingkat tinggi, mereka tuh secara sadar neken keterikatan fisik atau energi fana ini sampai menyentuh titik nol. Mekanismenya diibaratkan kayak perbenturan materi dan antimateri. Bentar-bentar, materi sama antimateri itu kan kalau nabrak di lab bakal musnah dan meledak jadi energi murni. Maksudnya fisik orang ini beneran dimusnahin gitu? Secara harfiah, fisiknya bertransformasi total. Begitu energi fananya nol, mereka nggak mati atau hancur, tapi melebur sepenuhnya ke area 95% tadi. Tanpa sisa fisik? Tanpa sisa fisik sama sekali. Wow, tapi nyamain hilangnya fisik sama mekanika kuantum dan materi gelap itu kan loncatan logika yang liar banget ya. Astrofisika kan punya alat ukurnya. Emang teks ini punya bukti monumen raksasa buat dukung klaim segede ini? Punya. Penulisnya langsung nunjuk ke candi terbesar kita, Borobudur. Tapi ya sejarahnya didekonstruksi abis-abisan di sini. Oh iya, gimana dekonstruksinya? Nama aslinya diklaim sebagai Bawana Sakapala. Dan pembangunannya ditarik mundur jauh banget, ke era 6125 sampai 6080 sebelum Masehi, oleh tokoh yang namanya Panca Angga Murtalian Wijayaksa. 6000 sebelum Masehi? Gila, itu kan ribuan tahun sebelum piramida Mesir ada. Atas dasar apa teks ini berani ngerombak lini masa sejauh itu? Terus, gimana nasib Arca Buddha yang selama ini kita yakini? Nah, teks ini tuh terang-terangan nantang dogma sejarah yang mereka sebut lagi kena zumut atau stagnasi intelektual. Jadi diklaim kalau Arca bersila di sana tuh bukan representasi Siddhartha Gautama dari Nepal. Terus representasi siapa dong? Itu visualisasi dari Topo Broto, murni prosesi spiritual asli Nusantara. Teks ini ngajuin tesis kalau leluhur Nusantara, yaitu kaum Saka atau Arya, yang justru bawa ajaran Dharma ke India, bukan sebaliknya. Ini benar-benar ngebongkar sejarah kita sih. Tapi oke, kalau candi sebesar itu dibangun buat semacam ensiklopedia batu, gimana dong mekanika teknisnya? Cara ngereduksi yang 5% jasmani tadi buat ngeakses dimensi abadi gimana? Lewat 6 tahapan Topo Broto. Dan ini bukan sekedar duduk meditasi biasa ya. Tahap awalnya, toponing jasad itu fokusnya matiin asupan hawa nafsu dan batasi kebutuhan fisik secara ekstrim. Oke, jadi pas fisiknya sengaja dilemahin secara teknis, ada semacam energi internal yang ambil alih. Benar, suksmanya aktif. Terus berevolusi sampai tahap akhir yang namanya toponing gesang, di mana wujud fisik sepenuhnya bertransformasi jadi cahaya. Hadama itu ya. Tapi ngelepas wujud fisik gini, kedengarannya kayak lenyap dari realitas gitu aja. Nah, itu poin krusialnya. Pencapaian moksa di akhir Topo Broto itu mindahin eksistensi seseorang ke dimensi yang disebut ngahyang. Mereka tuh nggak lenyap. Oh, jadi pindah dimensi dan beroperasi penuh di area 95% materi gelap tadi? Persis.
Mereka bebas dari jerat gravitasi dan kefanaan, tapi tetap eksis nyatu sama alam semesta. Luar biasa banget. Terus kenapa Anda yang dengerin Deep Dive ini harus peduli? Ya karena ini ngerombak total definisi potensi Anda sebagai manusia. Kita kan seringnya, cuma fokus nyari kekayaan material di realitas 5% yang fana dan gampang hancur ini. Setuju. Teks ini tuh nyadarin kita kalau pemahaman kosmos yang sejati nggak cuma butuh instrumen canggih keluar angkasa, tapi juga butuh eksplorasi terdalam ke arsitektur kesadaran kita sendiri. Benar. Dan ini ada satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang. Materi gelap yang ngisi 95% semesta itu, kan secara fisika berfungsi nggak sih tarikan gravitasi ya kan, biar galaksi kita nggak hancur berantakan? Terus, implikasinya? Kalau leluhur Nusantara yang mencapai moksa tadi sekarang eksis di area kekal itu, mungkinkah nanti pas ilmuwan